Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali pertemuan kita ini dengan mengucapkan rasa syukur sebagai ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dengan selamat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan membaca kalimat tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatun uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Untuk itu ada baiknya kita bersolawat lebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qurabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya izinkan kami untuk menyapa, untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku sembari berbagi ilmu dengan harapan bisa bermanfaat bagi kita bersama. Adapun yang ingin kami bagikan adalah dengan judul mengapa kita harus susah-susah berdoa ya. Dengarkan sekarang. Banyak orang yang masih awam tentang ilmu agama dan mohon maaf, barangkali keimanannya juga belum kuat, maka menganggap bahwa berdoa itu hanyalah sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada kelebihan atau keutamaannya. Mau dikerjakan juga boleh, tidak ya tidak apa-apa. Itu anggapan mereka. Namun bagi kita, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap doa bukanlah seperti itu. Karena kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna du'a yang fa'u mimma nuzila wa mimma lam yunzil wa la yuraddul qada'u illa du'a'u fa'alaikum bid-du'a. Itu sunnah Rasul, tuntunan Rasulullah berkaitan dengan masalah doa, yang artinya dan sesungguhnya doa itu memberi manfaat kepada yang telah diturunkan dan kepada yang belum diturunkan. Dan tidak ada yang dapat menangkis ketetapan Allah kecuali doa. Sebab itu berdoalah kamu. Jadi jelas di sini ada perintah kepada kita untuk berdoa. Pertanyaannya, mengapa kita harus berdoa? Kita temukan jawabannya seperti ini. Mengapa kita berdoa? Kita mengakui atau tidak bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah, yang tidak punya daya apapun kecuali dengan pertolongan Allah.
Jadi kalau ada orang yang mengaku aku punya uang karena aku bekerja, maka ini akan melupakan Allah yang memberi. Ada orang yang mengatakan tidak usah berdoa karena rezeki sudah ditentukan Allah. Tetapi rezeki sudah ditentukan Allah, iya betul. Tetapi Allah menurunkan yang namanya sebab dan musabab. Seperti yang sudah disampaikan Rasulullah, kita diperintahkan berdoa karena berdoa itu bisa mengubah qada Allah. Mengubah ketentuan Allah itu adalah dengan doa. Itu yang pertama, kita harus mengaku memang betul bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah. Kalau yang lemah sehingga membutuhkan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pernyataan Allah dalam surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Bismillahi wa awalu wa akhiruhu. Itulah Allah mengatakan seperti itu. Dan manusia dijadikan bersifat lemah. Kita tidak boleh sombong. Ya, orang-orang yang beriman. Maka kita perlu berdoa seperti itu. Kemudian berikutnya, mengapa kita perlu berdoa? Mengapa kita perlu berdoa? Karena berdoa itu perintah Allah. Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Jadi kalau kita sangat naif sekali, merasa berkuasa, merasa kuat, padahal kekuatan itu diberikan oleh Allah. Kekuasaan itu sebenarnya milik Allah, bukan milik kita. Karena suatu saat akan diminta oleh Allah. Kita itu hanya diberikan untuk mengelola kekuatan dan untuk mengelola kekuasaan, bukan milik kita. Maka Allah memerintahkan untuk berdoa. Yang satu tadi karena memang kita itu lemah, yang kedua bahwa berdoa itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah Allah atau firman Allah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku Allah, niscaya akan kukabulkan doamu itu. Itu Allah sudah berbaik seperti itu, berlaku baik dengan kita. Mintalah. Allah itu sudah menawarkan jasa yang sangat luar biasa seperti itu. Cuma manusia yang tidak tahu tadi mengatakan bahwa tidak berdoa juga tidak apa-apa karena semua sudah digariskan. Iya itu betul, tapi kita itu disuruh berdoa. Tetapi ternyata ada saudara-saudara kita yang lain yang mengatakan tidak usah berdoa karena rezeki sudah ditentukan, keselamatan sudah ditentukan. Kita tetap berdoa, jangan mengikuti itu. Itu adalah orang-orang yang kurang beriman kepada Allah, utamanya perintah Allah, kepada kekuasaan Allah, pada perintah Rasulullah. Jadi kita sebagai orang beriman harus berdoa. Tapi harus tahu kenapa kita harus berdoa. Karena seperti itu perintahnya. Ya. Kemudian mengapa lagi kalau kita harus berdoa lagi? Ya. Mengapa? Karena doa itu adalah panggilan jiwa. Karena panggilan jiwa. Karena suatu saat manusia akan sakit. Suatu saat manusia akan ditimpa oleh yang namanya bencana. Suatu saat manusia akan ditimpa oleh kebangkrutan. Suatu saat manusia akan ditimpa oleh ketidakbaikan yang lain. Maka ketika itulah manusia sedang sadar bahwa semuanya adalah milik Allah. Maka marilah
sahabat Al-Fatih. Yang baik, yang beriman, yakinlah bahwa kita memang disuruh untuk berdoa. Yang kedua, kita mengakui bahwa kita lemah. Yang ketiga, kita mengakui bahwa yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada jeleknya bahwa kita meyakini bahwa yang namanya doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata orang beriman dan tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Itu doa. Ya, nah, itu kata Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Hakim. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan agar saudara-saudara tidak terpengaruh oleh orang-orang yang kurang beriman, yang kurang pengertian tentang agama, sehingga mengatakan dengan seperti itu yang akan mengendorkan semangat kita untuk berdoa. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini yang kami sampaikan ini akan membantu kita lebih bersemangat dan yakin kepada Allah, karena memang yang namanya berdoa, kecuali itu perintah, doa itu juga ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Yang namanya doa itu adalah otak ibadah. Ya, masih banyak lagi yang tentunya bisa kita sampaikan, namun kami kira cukup sampai ini. Saya tambah lagi, ya, saya tambah lagi bahwa doa itu adalah pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah, agar kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya doa adalah pembuka pintu rahmat. Maka itulah yang dapat kami sampaikan. Yakinlah dan berdoalah dengan sekusuk-kusuknya, karena doa bisa mengubah yang namanya qada Allah. Jadi memang sudah ditentukan betul nasib kita, rizki kita, jodoh kita, binastu maut atau mati itu sudah ditentukan Allah, tapi ada hal-hal yang bisa mengubah, yaitu doa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Dan apabila ada kesalahan, itu semata-mata kami yang bersalah, kami yang merasa tempatnya salah dan dosa, kami merasa yang masih fakir akan ilmu. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tetapi kalau ada benarnya, semata-mata itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita tutup dengan sholat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.